Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan yang saya banggakan, teman-teman guru yang bersedia hadir melonggarkan waktunya, memberikan kesempatan kepada kami untuk mengadakan kegiatan pengembasan konsep budaya positif sekolah, di mana hal ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi mengenai kegiatan pembiasaan budaya positif yang ada di sekolah, sehingga kita akan memperoleh informasi baru yang akan membawa kita ke arah tujuan dan kebermanfaat yang lebih baik. Sebelum kita mulai acara ini, marilah pertama-tama kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai sekarang ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita dapat menghadiri kegiatan pengimbasan budaya positif sekolah. Kedua kalinya, sholawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita tunggu syafaatnya di hari akhir. Pada kesempatan ini, pada sore ini, kita akan mengikuti kegiatan pengimbasan budaya positif yang akan disajikan oleh narasumber kami, Ibu Ria Wardani, yang akan memaparkan dan memberikan informasi berkaitan budaya positif sekolah selama 1,5 jam di layar virtual ini. Kita akan selalu mendukung, mensupport, dan akan memberikan sesuatu yang akan membuka cakrawala baru berkaitan dengan tema pada sore hari ini. Untuk mempersingkat waktu, kita buka sesi pertama, tapi sebelumnya mohon kita bersama-sama untuk berdoa dengan harapan semoga kegiatan sore ini lancar dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dipersilahkan. Berdoa diakhiri. Oke, kita menginjak pada sesi pertama, yaitu pemaparan dari Ibu Ria Kusumawardani sebagai calon guru penggerak. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih untuk Bu Ana, untuk moderator yang telah memberikan kesambutannya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam pengimbasan budaya positif sekolah. Di sini nanti saya akan memaparkan tentang bagaimana budaya positif yang ada di sekolah dan apa yang sudah saya terapkan atau mungkin Bapak Ibu terapkan di sekolah. Nanti kita bisa membahas bersama-sama. Oke, saya izin untuk share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Sampun nggih? Sampun Bu Ria. Oke, pengimbasan konsep budaya positif sekolah. Jadi pengertian budaya positif yaitu budaya positif kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, setelah itu menuju ke perubahan paradigma. Perubahan paradigma yaitu untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab.
Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Jadi bentuk disiplin apa yang sudah diterapkan di sekolah, dan bagaimana pembudayaannya, dan bagaimana nanti untuk bisa terus diterapkan di sekolah untuk dibudidayakan agar anak itu bisa menerapkan kedisiplinan yang ada di sekolah. Lazimnya untuk disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru adalah sangat penting sekali untuk menghadapi murid. Jadi murid itu memerlukan bimbingan dari guru, arahan agar mereka dapat terkontrol, agar mereka dapat memahami bagaimana dirinya pribadi, bagaimana mereka bisa bertanggung jawab. Itu adalah juga tugas dari ibu guru sebagai penuntun untuk anak didik kita agar menuju ke jalan yang benar. Jadi kita harus mengarahkan bagaimana murid itu bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Kemudian selanjutnya adalah tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi di sini ada 4. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Oke, saya akan menjelaskan satu persatu dari ilusi guru mengontrol murid. Itu yang bagaimana? Nah, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jika murid itu memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Dan yang kedua adalah tentang ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Di sini maksudnya adalah tentang penguatan positif atau bujukan. Adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemudian murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Itu adalah untuk ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan yang ketiga adalah tentang ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di sini adalah penguatan dari kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid, menuju pada identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Itu untuk yang ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Untuk ini kritik yang membangun. Dan untuk yang keempat adalah tentang ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini tentang miskonsepsi. Tentang banyaknya orang dewasa itu yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja dari Bapak Ibu. Dan untuk ilusi dari anak sendiri, nah itu adalah
bagaimana pada suatu itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa itu tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk untuk yang ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, jadi ini akan menimbulkan nanti seandainya kita memaksa anak, memaksa siswa untuk berbuat apa yang kita inginkan, atau mungkin dari kesalahannya anak kita, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Nah, itu kita memaksa dan kita tidak tahu apakah anak itu suka atau tidak, dan akhirnya akan menimbulkan permusuhan dari guru dan murid tersebut. Tuh. Yang selanjutnya adalah bagaimana seseorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, di sini adalah dengan cara mengubah kerangka acuan kita, mengubah cara bagaimana kita melihat dunia, bagaimana berpikir tentang manusia, bagaimana mengubah paradigma diri, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realita. Nah, di sini tentang melihat dunia, pengumuman cara tentang melihat dunia akan saya jelaskan ya. Di sini dengan kita melihat perkembangan zaman, ya maka kita dapat mencari makna dan tujuan hidup yang akan menjadi penentu bagaimana masa depan kita nanti. Jadi dengan mengikuti alur, ya, kita melihat dunia. Bagaimana perkembangan yang ada, bagaimana sekarang ini, bagaimana untuk mungkin aturan-aturan sekolah yang ada, aturan-aturan dunia kerja, dan lainnya. Kita melihat bagaimana dunia ini sekarang, seperti itu. Untuk yang kedua adalah tentang berpikir tentang manusia. Nah, jadi setiap manusia itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kita harus berpikir tentang bagaimana manusia itu dapat mengontrol dirinya sendiri. Nah, itu. Jadi manusia itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa menyamakan untuk karakter dari manusia tersebut, bagaimana sikapnya, sifatnya. Itu kita harus mengetahui apa karakter, atau kita harus berpikir tentang bagaimana karakteristik dari manusia dari orang-orang ini, seperti itu. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita mengubah paradigma diri. Nah, yang di sini adalah paradigma itu adalah merupakan konsep atau perspektif yang digunakan dalam memandang atau mengerjakan sesuatu dengan merubah paradigma ya, yang tepat. Hal-hal atau persoalan yang negatif atau sulit diatasi itu akan mudah untuk diselesaikan dengan baik dan lebih bermakna untuk perubahan yang positif pada diri kita sendiri. Jadi dengan mengubah paradigma diri, memotivasi diri kita sendiri, nah itu nanti akan adanya perubahan dari diri kita pribadi. Itu nanti akan membuat kita melakukan hal-hal positif, atau kita membuat konsep yang positif untuk perubahan paradigma diri. Yang selanjutnya adalah tentang skema pemahaman. Skema pemahaman adalah skema sebagai suatu model. Nah, skema sebagai suatu peta kognitif yang terdiri atas sejumlah ide yang tersusun rapi. Nah, skema ini juga bisa sebagai kerangka referensi untuk merekam atau berbagai peristiwa atau data. Pemahaman yang terdiri atas bisa respon yang pernah diberikan, yang kemudian menjadi standar bagi respon-respon selanjutnya. Jadi skema pemahamannya bagaimana yang awal, dan bagaimana kita merespon dari skema pemahaman itu. Jadi itu untuk kita mengubah cara bagaimana skema pemahaman atau model yang kita terapkan nanti. Yang selanjutnya adalah tentang penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, jadi di sini aspek-aspek apa? Jadi menyesuaikan aspek-aspek atau kondisi tertentu dengan realita atau fakta.
dalam kehidupan yang ada. Jadi bagaimana tentang aspek-aspek tertentu yang sesuai dengan realita, bagaimana kita menyesuaikannya dengan pendekatan teori kontrol nanti. Jadi kita harus menyesuaikan. Kita harus mengubah kerangka acuan kita atau mengubah cara dengan melihat dunia, berpikir tentang manusia, mengubah paradigma diri, skema pemahaman, dan juga penjelasan dari aspek-aspek tertentu tentang realitas. Yang selanjutnya, nah di sini ada stimulus respon lawan teori kontrol adalah pandangan tentang dunia. Yang pertama adalah realitas atau kebutuhan kita sama. Teori kontrol tentang dunia, realitas kebutuhan kita berbeda. Selanjutnya adalah, nah di sini ada peristiwa yang terjadi untuk stimulus itu adalah peristiwa yang terjadi baik di luar maupun di dalam tubuh manusia yang menyebabkan timbulnya suatu perubahan tingkah laku, dan dari peristiwa yang terjadi ada perubahan yang disebabkan oleh adanya stimulus. Jadi untuk stimulus respon itu memang saling berkaitan. Yang kedua adalah semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dengan teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Biasanya seperti itu. Nah, di sini untuk teori kontrolnya itu semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita jangan melihat dari kesalahan dulu. Nah, kita melihat tujuannya untuk apa, untuk perilaku yang dilakukan ini. Jadi kita harus menelusuri dulu itu bagaimana. Dan selanjutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Jadi teori kontrol yang di sini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita itu harus percaya bahwa kita itu tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Nah, kita harus percaya diri, kita harus bisa memotivasi diri kita sendiri bagaimana kita bisa mengontrol diri kita dan tidak dikontrol oleh orang lain. Nah, yang selanjutnya adalah saya bisa mengontrol orang lain. Itu yang stimulus respon tentang dunia. Dan di sini untuk teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ya seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Yang selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi di saat ada bujukan yang gagal, nah itu kita biasanya akan mungkin memaksa anak untuk bisa melakukan suatu hal. Nah, dan di sini teori kontrolnya tentang dunia ini adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini kita berkolaborasi, kita konsensus itu adalah pemufakatan bersama untuk menciptakan pilihan-pilihan baru yang nantinya akan menghasilkan suatu hal yang positif. Dan yang terakhir adalah tentang model berpikir menang kalah untuk yang stimulus respon tentang dunia. Dan yang teori kontrol ada tentang model berpikir menang-menang. Nah, di sini akan saya jelaskan model berpikir menang kalah. Di sini adalah dasar pemikiran terhadap kehidupan, baik secara emosional maupun secara fisik demi tujuan sendiri. Ya, jadi ini ada yang menang dan ada yang kalah untuk yang model berpikir ini. Jadi ini bisa berusaha maju, tetapi atas pengorbanan orang lain. Jadi bisa maju, bisa menang itu atas pengorbanan orang lain. Tetapi yang orang lain ini kalah. Nah, ini adalah model berpikir menang kalah. Dan di sini biasanya selalu memaksakan kehendak tanpa memikirkan orang lain. Nah, jadi ini kalau sifat itu biasanya egois. Dan teori kontrol tentang dunia yang model berpikir menang dan menang, di sini adalah dasar pemikiran itu dalam keyakinan bahwa kita semua sama. Jadi kita semua sama, tidak ada yang berpikir rendah atau unggul. Jadi kalau di sekolah kita punya tujuan yang sama, mungkin ada visi dan misi yang kita terapkan. Nah, itu kita sama, kita bergerak bersama dengan tujuan yang sama juga.
Nah, itu untuk keterangan dari model berpikir menang dan menang. Itu Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, nah di sini adalah tentang konsep disiplin positif. Disiplin positif ini membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Itu adalah konsep disiplin positif. Dan disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Selanjutnya adalah tentang seseorang yang memiliki disiplin diri, berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan yang universal, jadi untuk semuanya. Jadi untuk nilai-nilai kebajikan adalah bagaimana nanti akan ada pembentukan dari pendidikan karakter untuk nilai kebajikan, nilai yang positif. Nah, jadi di sini dan nilai positif ini, nilai-nilai kebajikan ini berlaku untuk semuanya. Jadi untuk konsep disiplin positif ini bagaimana nanti untuk kita terapkan ke anak didik kita, kepada siswa, agar mereka mempunyai disiplin positif dalam keseharian. Mungkin di sekolah, di dalam kelas, ataupun nanti bisa diterapkan juga di rumah atau di mana. Selanjutnya adalah tentang bagaimana upaya menyajikan disiplin positif sebagai sebuah budaya. Nah, ini jadi kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa perilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, ini ya. Jadi apa perbedaan dari motivasi intrinsik dan ekstrinsik ini? Kita ini harus tahu. Kalau intrinsik itu jelas ya, kalau dari dalam. Untuk yang motivasi ini adalah muncul dari diri sendiri. Untuk yang motivasi intrinsik, nah di sini bukan untuk mendapatkan imbalan dari luar, tetapi sebagai sesuatu yang bermanfaat. Nah, itu adalah motivasi intrinsik. Jadi ini power kita, power dari diri kita sendiri untuk memotivasi kita sendiri. Nah, ini kita bisa saya bisa mencontohkan mungkin dalam membersihkan kelas, mungkin itu ada anak yang karena mereka nyaman, ya mereka merasa nyaman belajar, jadi mereka membersihkan kelas. Nah, itu adalah dari keinginan dari diri sendiri. Mungkin jika melihat kelas bersih itu akan nyaman untuk belajar. Itu jadi dari motivasi diri kita sendiri. Nah, mungkin belajar agar pandai. Nah, itu juga dari keinginan kita sendiri. Itu masuk dalam motivasi intrinsik. Dan untuk cara membangun motivasi adalah dengan menggali diri sendiri. Ya, ini cara untuk membangun dari motivasi intrinsik. Ini kadang anak ada yang mungkin ada temannya yang seperti ini, ikut, yang seperti ini, nah ikut. Nah, itu jadi mereka sebenarnya harus mempunyai kepribadian dari ini, motivasi intrinsik ini. Jadi motivasi ini sangat diperlukan untuk menjadikan seseorang lebih baik dan lebih mudah dalam mencapai apa yang diinginkan tanpa adanya paksaan, mungkin tanpa adanya motivasi kita menjadi orang yang lemah. Jadi kita harus bilang saya bisa. Nah, itu adalah motivasi intrinsik, itu power kita bagaimana kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Nah, itu yang paling utama adalah motivasi dari diri kita sendiri. Dan yang untuk motivasi ekstrinsik, nah itu adalah motivasi dari dalam diri yang muncul karena ingin mendapatkan imbalan dari luar, atau mungkin kita mencontoh atau kita menirukan apa yang sudah dilakukan oleh orang lain, atau mungkin bujukan dari orang lain, kita harus berbuat ini itu. Nah, itu masuk dari motivasi ekstrinsik. Ya, mungkin dari contohnya seperti yang tadi, membersihkan kelas agar tidak dimarahi guru. Nah, itu masuk dalam motivasi ekstrinsik karena takut dimarahi guru, jadi terpaksa membersihkan
kelas. Dan yang contoh yang kedua mungkin bisa belajar dengan baik pada mata pelajaran tertentu, mungkin itu juga bisa karena ingin mendapatkan nilai yang bagus. Nah, itu atau mungkin karena takut pada bapak ibu guru tertentu, mungkin kalau tidak mengerjakan tugas mungkin nilainya tidak bagus, nanti akan dimarahi. Nah, itu adalah motivasi ekstrinsik ini dari dalam diri kita yang mungkin terpengaruh dari luar, itu ya. Jadi kedua motivasi ini sebenarnya kalau dilihat dari realitas itu memang ada dalam diri kita sendiri, dari dalam diri semua bapak ibu guru itu ada untuk kedua dari motivasi ini yang sama-sama mungkin peranannya ada dalam diri kita dalam pembelajaran, mungkin juga itu juga ada ya, realitanya ada. Jadi jika disikapi dengan cara yang tepat ya untuk ini tadi hal yang sudah terjadi itu, nah ini akan menjadi dorongan dari dalam diri kita sendiri dan mungkin akan menjadi evaluasi bagi diri kita sendiri. Oh ternyata seperti ini, mungkin dari anak yang sudah mempunyai motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah itu untuk yang bagaimana upaya kita menjadikan disiplin positif ini sebagai sebuah budaya. Jadi kita harus mempunyai motivasi atau power dari diri kita sendiri. Oke, akan saya lanjutkan Bapak Ibu. Selanjutnya adalah 3 motivasi dari perilaku manusia. Nah, di sini ada perilakunya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah di sini dan 3 motivasi ini, yang pertama adalah tingkat terendah untuk menghindari ketidaknyamanan ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia yang biasanya orang yang memotivasi ini perilakunya untuk menghindari hukuman ya, atau ketidaknyamanan, mungkin akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah ini karena memang mungkin takut karena akan kena hukuman. Sebenarnya mereka sedang menghindari dari permasalahan, menghindari hukuman yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik. Dan yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, di sini adalah satu tingkat di atas yang motivasi pertama. Jadi yang di sini adalah orang yang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi berbuat sesuatu itu agar ingin mendapatkan imbalan dalam hal tertentu, mungkin pujian itu juga bisa, ya, mungkin mau mendapatkan hadiah. Nah ini orang dengan motivasi ini akan bertanya apa yang akan saya dapatkan apabila yang melakukannya. Nah, gitu. Jadi mereka melakukan sebuah tindakan untuk menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas. Mereka juga melakukan sesuatu yang mendapatkan bagaimana nanti saya harus bisa melakukan ini untuk mendapatkan imbalan, mendapatkan hadiah atau pengakuan dari bapak ibu guru, dan itu ada. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi yang motivasi ketiga ini yang paling bagus. Ya, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ya, jadi mereka melakukan sesuatu seperti apa bila saya melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai yang mereka yakini. Jadi mungkin ini yang sudah saya jelaskan tadi, ini dari diri kita sendiri. Jadi kita mempunyai motivasi intrinsik, nantinya akan mengacu ke
apa yang akan nantinya, bagaimana, apa yang akan saya lakukan, nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Nah, ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi perilakunya bersifat internal, jadi ya bukan eksternal. Jadi kalau mempunyai motivasi atau power dalam diri kita sendiri, jadi kita bisa lebih bertanggung jawab, kita yakin bahwa kita akan bisa melakukan suatu hal, kita akan bisa mencapai apa yang akan kita inginkan, gitu ya. Yang tiga ini, tiga motivasi perilaku manusia. Yang ketiga ini itu yang paling bagus. Itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau anak inginkan, dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini adalah tanggung jawab dari diri sendiri untuk melakukan apa yang mereka akan lakukan dan nantinya berdampak positif untuk kedepannya, dan mungkin juga bisa berkelanjutan. Ya, saya lanjutkan. Selanjutnya adalah tentang 5 kebutuhan dasar manusia menurut William Glasser. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, cinta dan kasih sayang, love and belonging. Yang ketiga, yang ketiga adalah, mohon maaf, kebebasan adalah freedom. Yang keempat, kesenangan atau fun. Dan yang terakhir adalah kekuasaan atau power. Nah, di sini saya akan jelaskan untuk kebutuhan bertahan hidup atau survival. Nah, ini kebutuhan ini adalah kebutuhan psikologis atau kebutuhan yang bersifat psikologis yang untuk bertahan hidup. Misalnya mungkin kesehatan, rumah, makanan. Nah, itu masuk dalam kebutuhan untuk bertahan hidup manusia. Nah, di sini dalam komponen psikologis ini, pada kebutuhan meliputi adalah perasaan yang aman. Ya, jadi kebutuhan untuk yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Nah, itu jadi dari ini kesehatan, rumah, makanan tadi. Nah, itu adalah bagaimana kita bisa bertahan hidup, kita bisa survive hidup kita, agar mungkin dalam hidup kita bisa nyaman, merasa nyaman. Nah, itu. Ini yang kedua adalah tentang cinta dan kasih sayang. Nah, di sini untuk cinta dan kasih sayang ini biasanya kebutuhan untuk mencintai, untuk memberi dan menerima kasih sayang. Jadi mungkin dari anak itu banyak yang membutuhkan cinta, membutuhkan kasih sayang. Dari bapak ibu guru membutuhkan perhatian, dan kadang banyak sekali untuk anak itu biasanya mencari perhatian dari bapak ibu guru, dan agar mereka dapat diperhatikan, mungkin dipuji dan lain-lain. Nah, itu mereka itu membutuhkan cinta dan kasih sayang gitu. Oke. Ini mungkin bisa karena mungkin bisa menjadi teman, keluarga. Nah, itu bisa juga. Selanjutnya adalah kebebasan atau freedom. Nah, untuk kebebasan ini kebutuhan untuk bebas. Ya, ini adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak ini dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi. Nah, ini menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, mungkin suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain. Jadi inginnya bebas, apapun yang dilakukan. Nah, inginnya bebas ini. Nah, dan biasanya anak ini suka hal yang baru dan yang menarik. Jadi bagaimana kesenangannya belajar seperti apa. Jadi ini menurut keinginan dari anak tersebut, kadang seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah tentang kesenangan atau fun. Di sini kesenangan ini merupakan kebutuhan akan kesenangan. Ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan mungkin bisa tertawa. Kadang anak itu sangat senang sekali jika ada pembelajaran, metodenya adalah game. Itu membuat game education, Bapak Ibu.
biasanya banyak sekali Bapak Ibu yang sudah membuat game education dan anak-anak itu sangat tertarik sekali. Nah, dari sini kita mungkin bisa membuat anak didik, buat murid itu bisa senang. Mereka bisa merasa nyaman dengan adanya kesenangan, mungkin kebutuhan untuk merasa senang dari anak tersebut. Mereka sangat senang mungkin dengan adanya metode dari game tersebut, mungkin sangat menarik sekali. Nah, nantinya dari anak itu juga ingin diulangi lagi seperti itu. Itu untuk yang kesenangan. Dan yang selanjutnya itu ada kekuasaan. Ya. Kekuasaan adalah kebutuhan pengakuan atau kemampuan mungkin dari siswa itu ingin diakui, yaitu mampu dalam hal ini. Nah, itu adalah kebutuhan pengakuan atau kemampuan dari anak, itu juga masuk dalam penguasaan. Jadi kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Ini menjadi kompeten, menjadi terampil atau diakui atas prestasi dan keterampilan. Mungkin memiliki rasa bangga atas dirinya, mungkin bisa berbuat sesuatu, itu adalah masuk dalam penguasaan. Itu juga bisa memahami atau bisa dalam mapel tertentu. Nah, itu juga kebutuhan ingin diakui dalam kemampuannya. Nah, di sini adalah ada 5 kebutuhan manusia: kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Ya, akan saya lanjutkan. Oke, di sini ada peran guru dalam memahami konsep pemenuhan kebutuhan dasar. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dari mereka. Jadi dari kebutuhan dasar yang sudah saya sebutkan tadi, mereka gagal memenuhi kebutuhan itu. Ya, untuk peran guru dalam memahami konsep pemenuhan kebutuhan dasar. Jadi kita harus bisa mengetahui dari karakteristik siswa itu karena beragam sekali untuk karakteristik siswa. Jadi kita harus bisa memahami satu persatu untuk bagaimana sikapnya, bagaimana sifatnya, kesehariannya. Mungkin itu juga perlu ditinjau. Dalam sekolah kita mungkin bisa bekerja sama dengan guru BK ataupun wali kelas. Oke, selanjutnya adalah konsep 5 posisi kontrol sebagai upaya penanaman disiplin positif. Di sini ada 5. Yang pertama adalah penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, monitor, dan manajer. Untuk penghukum, pada posisi ini yang dilakukan guru adalah untuk ada menghardik, ya, menunjuk kadang seperti itu, menyindir mungkin dari kesalahan anak, mungkin sampai sakit hati. Nah, jadi dari adanya mungkin kesalahan anak itu ada yang menghukum, akhirnya merasa sakit hati. Nah, itu nanti efeknya yang akan menjadikan mungkin dari murid tersebut itu akan ada permusuhan atau mungkin tidak suka dengan guru yang sudah menghukum. Biasanya ada yang seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Di sini pada posisi ini intonasi guru itu biasanya lebih halus, ya, lebih halus. Jadi mungkin bisa dicontohkan, aduh kok telat, aduh kamu itu kok telat lagi. Nah, itu seperti mungkin karena kedatangan terlambat dari anak itu biasanya sangat sering sekali. Nah, itu kita mungkin dengan intonasi yang halus bertanya kepada anak, kenapa kok terlambat lagi? Itu kamu kan sudah bilang mau tepat waktu, sekarang telat lagi sih. Nah, itu jadi
Di sini guru mungkin banyak berceramah dan mengeluarkan kata-kata yang mengaduk-aduk perasaan dari siswa, sehingga siswa tersebut merasa bersalah. Jadi di sini adalah mungkin dari membuat orang merasa bersalah, ini nanti akan ada upaya penanaman disiplin positif. Mungkin ada efek jera dari posisi kontrol ini. Yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Nah, di sini adalah guru mengambil posisi sebagai orang yang dekat dengan anak-anak. Nah, ini bisa menjalin hubungan pertemanan, bisa bercanda. Nah, tetapi hanya sesaat. Kadang mungkin sebagai wali sebelumnya ya, karena saya mengalami hal tersebut, kan ya. Sebagai wali kita bisa menjadi teman untuk anak-anak. Nah, seperti itu kita lebih dekat. Tetapi nanti seandainya nanti ketika anak itu sudah naik tingkat dan beda wali lagi, nah kadang itu sudah merasa jauh. Nah itu anak-anak juga kadang sudah tidak dekat dengan kita. Nah jadi dari posisi kontrol ini, nah, ini hanya sementara untuk yang teman, tapi ini juga bisa kita lakukan. Yang keempat adalah monitor atau pemantau. Nah, posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, sebelumnya itu guru dan siswa sudah membuat aturan kelas. Contohnya seperti itu. Nah, dari aturan kelas tersebut itu sudah disepakati apa yang dilakukan dan apa nanti konsekuensi jika melanggar. Nah, pada posisi ini guru hanya memantau dan mengingatkan. Mungkin peraturan yang sudah dibuat, kesepakatan yang sudah dibuat itu bagaimana. Nah, itu memantau, dan manfaatnya itu anak itu akan menyesuaikan sendiri ya. Dan menitikberatkan apa akibatnya untuk diri sendiri. Nah itu ya mana telepon. Halo Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu, mungkin enggak Mbak, jelas kok suaranya Bulia. Jelas ya? Oke. Jelas. Jelas berarti? Sangat jelas. Sangat jelas. Halo Bu Ria. Iya Bu Rate, Bu Ana. Bisa saya lanjutkan, Ge, Bapak Ibu? Bisa Mbak. Bisa, Ge. Selanjutnya adalah tentang konsep 5 posisi kontrol sebagai upaya penanaman disiplin positif. Nah, di sini bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari, kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau. Nah, saya ingin menjelaskan dari posisi kontrol tadi, itu yang paling pencapaiannya yang paling tinggi itu adalah yang kelima, tentang posisi kontrol dari manajer. Nah, di sini ada konsep 5 posisi kontrol, ada penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, monitor, dan manajer. Jadi untuk yang manajer ini itu bisa lebih ke semuanya. Jadi itu bisa lebih ke semuanya. Nah, di sini itu bisa meyakinkan kebenaran, bisa menanyakan kembali tentang kesepakatan kelas, bagaimana dapat memperbaikinya. Mungkin jadi bisa mengajak siswa itu untuk mencari solusi dari kesalahan yang sudah dibuat. Untuk siswa ini bisa diarahkan, diingatkan kembali tentang adanya keyakinan kelas, dan mungkin dalam posisi manajer ini bisa menguatkan pribadi siswa agar dapat meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas untuk dirinya sendiri dan untuk masa depannya juga. Nah, itu adalah yang manajer. Lanjutkan lagi. Nah, di sini perlu didasari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah
pencapaian posisi manajer yang seperti saya jelaskan tadi Bapak Ibu. Nah, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Selanjutnya, nah di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu restitusi. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri dari restitusi, yaitu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dalam restitusi ini, ketika murid berbuat salah, itu guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan dengan membayar sejumlah uang, seperti itu, atau memperbaiki kerugian atau apa yang timbul karena kesalahan yang dibuat. Jadi atau sekedar meminta maaf, itu tidak. Ya, karena kalau fokusnya ke sana, maka murid yang bersalah itu akan fokus pada tindakan atau menebus kesalahan dan menghindari ketidaknyamanan yang bersifat eksternal. Nah, bukannya pada upaya perbaikan diri yang lebih bersifat internal. Biasanya setelah menebus kesalahan, orang yang berbuat salah akan merasa sudah selesai dengan situasi itu, sehingga merasa lega dan seolah-olah kesalahan tidak pernah terjadi. Jadi untuk restitusi ini adalah bagaimana mereka bisa menyadari dirinya, bisa menebus kesalahannya, dan nanti tidak akan ada efek untuk kedepannya bagaimana. Ya. Yang selanjutnya adalah restitusi untuk memperbaiki hubungan. Oke, ini ya, yang ketiga restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Untuk yang memperbaiki hubungan ini adalah bagaimana menjadi memperbaiki hubungan dengan memperkuat, ya, kita memperkuat, membantu murid ini dalam hal mereka ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka ingin diperlakukan. Restitusi adalah proses refleksi dan pemulihan. Proses ini menciptakan kondisi yang aman bagi murid untuk menjadi jujur pada diri mereka sendiri dan mengevaluasi dampak dari tindakan mereka pada orang lain. Jadi ketika proses pemulihan dan evaluasi diri telah selesai, mungkin ya, mereka bisa mulai berpikir tentang apa yang bisa dilakukan untuk menebus kesalahan mereka pada orang yang mungkin menjadi korban. Nah, atau mungkin ada persoalan yang terjadi dari murid yang ada di sekolah, itu bisa menjadi contohnya, dan kita menerapkan restitusi perbaikan hubungan. Oke, selanjutnya adalah restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Ya, di sini restitusi yang dipaksa bukanlah restitusi yang sebenarnya, tapi harus ada konsekuensi. Jadi bila guru mungkin memaksa restitusi, ya, maka murid akan bertanya apa yang akan terjadi kalau tidak melakukannya. Gitu. Jadi ada tawaran, ya, ada tawaran, mungkin ada kesepakatan bersama dari guru dan siswa. Nah, di sini ya, mungkin mereka sebenarnya tidak suka konsekuensi yang guru sarankan. Mereka sebenarnya tidak suka, mereka mungkin akan setuju dan akan melakukannya, tapi karena mereka menghindari ketidaknyamanan atau menghindari kehilangan kebebasan, nah, mungkin dari kelompok mereka, dari teman mereka, mereka akan percaya kalau mereka mungkin biar impas gitu. Mereka pikir itu sudah impas. Seperti itu. Jadi ini kita menawarkan dari kesalahan yang sudah dibuat oleh anak tersebut. Jadi kita tidak boleh memaksa. Jadi harus ditawarkan dulu bagaimana untuk solusi yang akan
tawarkan untuk anak tersebut untuk menghadapi atau menyelesaikan masalah yang dibuat. Oke, yang selanjutnya adalah restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi di sini dalam proses restitusi ini agar adanya ketidakselarasan, ya, adanya antara mungkin tindakan murid yang buat salah dan keyakinan mereka tentang orang, seperti apa yang mereka inginkan untuk membimbing proses pengulangan ini. Mungkin akan ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru, mungkin kamu ingin menjadi orang seperti apa? Tuh, ya juga bisa. Kamu akan terlihat, terdengar, dan terasa seperti apa kamu sudah menjadi orang yang seperti itu. Jadi kita bisa melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan murid yang salah. Kita juga bisa memberikan pertanyaan seperti ini. Apa yang kamu percaya tentang bagaimana orang harus memperlakukan orang lain? Kita harus bisa melihat diri kita sendiri. Kita harus bisa menuntun untuk melihat ke dalam diri anak pribadi itu bagaimana, apakah apa yang sudah kamu lakukan itu sudah benar. Untuk restitusi selanjutnya adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Di sini untuk berpindah dari evaluasi diri ke restitusi diri ini yang penting ini bagi murid untuk memahami dampak dari tindakannya pada orang lain. Kalau murid paham bahwa setiap orang memiliki kebutuhan dasar untuk dipenuhi, hal ini akan sangat membantu sehingga ketika murid melakukan kesalahan, mereka akan menyadari kebutuhan apa yang sedang mereka coba penuhi, demikian juga kebutuhan orang lain. Nah, ini jadi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan yang salah mungkin yang dilakukan oleh murid. Jadi kita harus bisa mengetahui kenapa murid itu melakukan kesalahan itu. Nah, harus menelusuri dulu apa sebabnya untuk melakukan itu. Jadi mungkin kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan. Oke. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah restitusi diri cara yang paling baik. Nah, restitusi itu adalah dalam diri kita sendiri. Di sini adalah kita bisa membiasakan dari kecenderungan dari diri kita, mungkin ada kesalahan yang kita buat. Nah, itu kita bisa memperbaiki diri kita sendiri. Jadi ya cara yang paling baik kita mungkin menyadari diri kita sendiri. Oh iya, saya salah, kita melakukan hal ini, saya harus memperbaikinya. Nah, itu adalah restitusi diri dengan cara yang paling baik untuk diri kita sendiri. Oke, selanjutnya adalah restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Nah, ini. Nah, di sini dalam proses restitusi diri, maka murid akan menyadari dia adalah seorang menyadari dia sedang menjadi orang yang seperti apa. Nah, jadi fokus pada karakternya bagaimana, bukan tindakan yang dilakukan. Nah, di sini menunjukkan fokus pada penguatan karakter untuk ketika guru membimbing murid untuk penguatan karakter ini, ya, guru akan mengatakan mungkin bisa Bapak Ibu tidak terlalu mempermasalahkannya apa yang kamu lakukan, tetapi mari kita bicara tentang apa yang akan kamu lakukan besok. Jadi bagaimana untuk memperbaiki dirinya dengan karakter yang dimiliki oleh anak tersebut. Jadi bukan tindakan. Oke, mungkin kamu bisa saja meminta maaf. Itu orang akan lebih suka mendengarnya. Nah, itu kita bisa lakukan untuk restitusi yang fokus pada karakter, tapi bukan tindakan. Penguatan karakter terlebih dahulu. Ya, di sini untuk yang kita terapkan. Oke. Selanjutnya adalah restitusi menguatkan. Restitusi menguatkan. Nah, di sini ketika murid melakukan kesalahan menjadi sebuah momen, nah, itu adalah mungkin asalkan ia bisa belajar dari kesalahan. Nah, di sini kita bisa mungkin kamu belajar dari kesalahan. Mungkin anak ini bisa belajar dari kesalahan apa yang dia buat.
Nah, itu kita menguatkan, kita lebih menguatkan lagi bagaimana bisa memotivasi anak tersebut agar bisa belajar dari kesalahan atau bisa mungkin melakukan hal-hal positif di kemudian hari. Bukan menekankan pada perasaan, mungkin di sini adalah menyadari apa yang bisa murid ubah dan murid ini benar-benar dapat mengubahnya. Nah, jadi adalah penguatan dari diri anak tersebut. Yang selanjutnya adalah restitusi fokus pada solusi. Dalam restitusi, guru menstabilkan identitas murid dengan mengatakan mungkin kita tidak fokus pada kesalahan. Mungkin Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari apa yang benar, siapa yang salah. Jadi kita fokus pada solusi saja. Bagaimana solusi yang terbaik yang akan mungkin saya terapkan. Kita bersama-sama mencari solusi untuk kebaikan bersama. Jadi untuk restitusi fokus pada solusi. Selanjutnya adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Di sini adalah seringkali anak-anak itu kadang mengucilkan temannya. Nah, itu biasanya tidak sesuai dengan apa yang mereka ingin atau kelompok atau grup, mungkin ya biasanya ada grup dari ini seperti itu. Nah, setelah itu kita mengembalikan murid yang berbuat salah itu, kita tanya, mungkin kita bisa memberikan solusi dari kesalahan, mungkin kesalahannya apa, kita bisa mencari. Nah, dari sini kita bisa mengembalikan murid yang berbuat salah ini pada kelompoknya. Bagaimana mungkin kalau memang murid ini membuat kesalahan, kita bisa mungkin mencarikan solusi bagaimana mereka mungkin tidak dibully atau mungkin tidak dijudge sama teman-temannya, jadi bisa kembali ke kelompoknya atau mungkin ke dalam kelasnya. Selanjutnya adalah tentang segitiga restitusi. Nah, di sini adalah ini adalah sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses penyiapan anak untuk melakukan restitusi. Ada 3 tahapan, Bapak Ibu. Di sini ada yang pertama adalah menetapkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, dari menstabilkan identitas ini, kita tidak setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan tersebut. Mungkin kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini. Nah, jadi kita mungkin bisa menstabilkan identitas, kita tidak menyalahkan anak. Jadi bagaimana anak ini bisa kita bisa menguatkan juga dari menstabilkan identitas ini. Nah, kemudian kita validasi tindakan yang salah apa yang dilakukan oleh anak tersebut. Jadi mungkin kamu tentu punya alasan ya, mengapa melakukan itu, mengapa melakukan kesalahan itu. Nah, mungkin adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi kita harus mempunyai tahapan dari segitiga restitusi. Yang kedua adalah tentang validasi tindakan yang salah. Kemudian setelah itu kita menanyakan keyakinan. Mungkin sebelumnya sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Jadi anak itu bisa mungkin memilih kembali. Oh iya, saya melakukan pelanggaran, saya melakukan ini kesalahan dari kesepakatan kelas yang sudah disepakati. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu menanyakan keyakinan. Nah, nanti akhirnya dalam 3 tahapan ini nanti akan ada solusi yang dari murid ataupun dari guru itu yang akan ada untuk menyelesaikan masalah yang dibuat oleh siswa tersebut. Nah, ini yang pertama adalah sisi 1 adalah menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan kalau kita mengkritik dia. Maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal.
Dan yang sisi kedua adalah tentang validasi pilihan yang salah. Ya, seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respons ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Ada beberapa kalimat yang mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Dan yang sisi ketiga adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai yang langkah pertama dan tingkah laku yang salah telah divalidasi. Nah, jadi yang kedua dari sisi 1-2 tadi sudah terpenuhi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi dari sisi 3 ini tentang menanyakan keyakinan, jadi anak itu nanti akan sadar, akan tahu, mungkin akan bisa ada rasa tanggung jawab untuk dirinya sendiri untuk tidak melakukan kesalahan atau mengulangi kesalahan yang sudah dilakukan. Nah, dan ini Bapak Ibu, untuk saya memulai menerapkan budaya positif dengan kesepakatan kelas di kelas saya yang ini. Di sini ada beberapa kesepakatan kelas, mungkin dari evaluasi semester 1 kemarin, mungkin ada beberapa anak yang ada melanggar ini itu, mungkin ada yang negatif yang dilakukan oleh anak, sikap negatif. Nah ini membuat kesepakatan kelas, dan nanti semoga untuk di semester 2 kesepakatan kelas ini akan terus berjalan dan menjadi budaya positif untuk semua anak. Nanti untuk Bapak Ibu guru juga dapat menerapkan untuk kesepakatan kelas, dan nantinya dalam kesepakatan kelas ini akan menimbulkan atau akan menjadikan keyakinan bagi anak tersebut untuk dapat bertanggung jawab menjalankan kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama. Oke, terima kasih. Saya kembalikan untuk Bu Ana. Terima kasih Bu Ana. Ya, terima kasih Bu Ria Kusuma Wardani. Iya. Pemaparan yang luar biasa jelas, gamblang semuanya, dari mengenai restitusi berkaitan dengan perubahan paradigma, ada yang tentang konsekuensi hukuman dan sebagainya sudah bisa kita simak dari pemaparan Ibu Ria Kusuma Wardani. Terima kasih waktunya Bu Ria. Selanjutnya kita buka untuk sesi sharing atau tanya jawab ya. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang ada di ruang Google Meet ini, mungkin ada yang perlu disampaikan, ada yang perlu kita sharingkan bersama, karena ini merupakan hal baru ya, mengenai kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Monggo kami buka untuk sesi pertama. Dipersilakan langsung dibuka mikrofonnya, monggo Bapak Ibu. Apa sudah jelas ini? Alhamdulillah kalau sudah jelas. Mungkin saya ingin menayangkan untuk studi kasus yang ini Bu Ana, yang kemarin ada skenario. Sakit nggih? Apa sudah bisa dilihat di layar? Iya. Sampun? Sampun bisa. Ya. Mohon izin nggih.
Maka Bapak Ibu, kalaupun ada pertanyaan boleh disampaikan sambil kita menikmati video, karena waktunya tinggal 15 menit lagi. Ini Bu Ria ada chatting di kolom dari Bu Laila karena suaranya tidak masuk. Izin bertanya Bu Ria. Halo Bu Ria. Bu Ria. Ya. Halo Bu Ria. Ya. Bu Ria. Bu Ria, ini ada cek dari Bu Laila karena nggak bisa masuk suaranya. Bisa saya bacakan? Ada yang mau ditanyakan? Iya. Selesai dulu Bu. Oh, karena waktunya sudah ini loh Bu. Waktunya kurang 10 menit. Kalau bisa dipercepat malam videonya. Nanti kamu mau bahas kesalahan apa? Ya kan? Nanti bagaimana cara kamu untuk memperbaikinya? Proses belajar harus menjaga kebersihan lingkungan kelas atau sekolah biar apa? Biar aman dan nyaman untuk belajar. Ya, kan tidak akan memberi hukuman, tapi kita nanti, ya, jadi jangan sampai mengulangi lagi. Karena nanti jika kamu mengulangi lagi, berarti kamu melanggar kebiasaan. Halo, Bu Ana. Ya, ini ada pertanyaan dari Bu Laila. Oke. Ya, terkait dengan motivasi intrinsik yang dimunculkan dari pemaparan penjenengan tadi.
berkaitan dengan menggali diri. Apa bisa dijelaskan dan diberikan contohnya bagaimana yang dimaksud dengan menggali diri itu? Apa bisa diberikan tanggapan? Ya, terima kasih Bu Laila sudah memberikan pertanyaan. Nah, untuk dari motivasi intrinsik ya. Nah, ini bagaimana motivasi ini bisa muncul dari diri kita sendiri, karena ini memang untuk motivasi intrinsik ini memang itu adalah dari yang muncul dari dalam diri kita sendiri. Nah, di sini kita tidak akan mengharapkan suatu imbalan atau suatu mungkin ujian atau apa. Nah, dari motivasi yang kita miliki sendiri. Nah, kita dapat bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita lakukan. Nah, itu adalah motivasi intrinsik. Nah, dan ini akan timbul, akan ada pada diri kita sendiri. Jadi kita bagaimana bisa menggali ya. Jadi untuk menggali motivasi ini dalam diri kita sendiri. Nah, itu kita sangat perlu sekali untuk menggali ini. Jadi mungkin dalam contohnya adalah dengan membersihkan kelas ya, mungkin kita membersihkan kelas itu karena merasa nyaman untuk belajar. Jadi jika melihat kelas bersih, nah itu perasaan kita menjadi nyaman. Nah, itu dari dalam diri kita sendiri, jadi bukan paksaan dari orang lain. Nah, itu contohnya seperti itu. Dan mungkin bisa contohnya adalah bisa belajar itu bisa membuat kita pandai. Nah, jadi kita kan harus menggali diri kita sendiri. Kita harus semua itu, niat itu harus muncul dari dalam diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa belajar agar dapat pandai, kita bisa menguasai mata pelajaran yang ada. Nah, itu adalah yang muncul dari diri kita sendiri atau motivasi intrinsik atau power kita untuk dapat mencapai apa yang kita inginkan. Nah, itu Laila, mungkin seperti itu sudah cukup, atau mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang mau menambahkan? Halo? Bu Laila? Bu Laila soalnya nggak bisa masuk, Bu. Soalnya nggak bisa masuk. Nggak bisa. Iya, kayaknya dia tidak. Ya, Bu Laila, nanti kita juga bisa membahas juga di sekolah juga Bu Laila untuk yang motivasi intrinsik dan mungkin juga motivasi ekstrinsik juga. Mungkin dengan Bapak Ibu guru yang lain juga untuk bisa membahas tentang motivasi ini. Ya, itu Bu Laila. Suaranya nggak terdengar, Bu. Belum dinyalakan mikrofonnya, Bu. Oh, suaranya nggak terdengar, Bu. Suaranya nggak masuk, Bu Laila. Nggak masuk, Bu Laila. Oke. Waktunya tinggal 7 menit ya, Bu Ria? Kalau di sini 5 menit, Bu. 5 menit? Oh. Iya. Pun, ini ada lagi yang perlu ditanyakan, Bapak Ibu? Apa kita akhiri, kita sudahi? Oke. Monggo dilanjut, Bu Ria. Ini, Bu. Oke, terima kasih untuk semua Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam pengimbasan budaya positif tentang budaya positif yang ada di sekolah. Semoga nanti dapat menerapkan apa yang menjadi kesepakatan atau keyakinan. Mungkin di sekolah kita itu adalah kontrak pembelajaran, ya. Nah, itu hampir sama atau sama dengan kesepakatan kelas. Nanti ini akan menumbuhkan keyakinan kelas untuk anak dan akan adanya budaya positif untuk penerapannya, dan juga itu nanti akan bisa berkelanjutan untuk budaya positif anak di sekolah, di rumah, ataupun dalam masyarakat. Oke, terima kasih. Sampai di sini untuk pemaparan saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan yang luar biasa dari Ibu Guru kita, Ibu Ria Kusumawardhani, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman, Bapak Ibu Guru yang telah bergabung di acara virtual,
dalam rangka pengimbasan konsep budaya positif di sekolah. Semoga bermanfaat, semoga memberikan ilmu baru dan juga pencerahan baru sehingga ada perbaikan untuk anak didik kita dan juga pendidikan di Indonesia. Akhir kata, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, dan selamat merayakan akhir tahun baru. Bapak Ibu, kita hari ini malam tahun baru, monggo dinikmati. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Kami dari kelas 10 IPA 2. Saya ingin merefleksi kesepakatan kelas yang telah kami buat dari minggu lalu. Seperti anak-anak datang lebih tepat waktu ke sekolah dan memperhatikan guru saat mengajar. Nah, saya setuju dengan pendapat Aminu. Mereka lebih disiplin dengan waktu, lebih menaati guru, tidak ramai di kelas, dan menaati semua peraturan yang telah kami sepakati bersama. Sekian refleksi dari kami. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kesepakatan kelas yang telah kami buat, kami merasa lebih disiplin dan tidak melanggar tata tertib sekolah lagi. Ya, saya setuju. Saya dan kawan-kawan dapat memberikan perubahan positif pada kelas kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelas 11 IPS 3. Kami akan merefleksikan kesepakatan kelas kami yang telah dibuat di minggu lalu. Kesepakatan kelas tersebut telah membuat anak-anak kelas 11 IPS 3 menjadi lebih disiplin, memperhatikan guru, dan menjadi lebih baik lagi. Sekian, terima kasih.